seperti ini memang dahulunya akan tersirat sebuah candi yang sangat megah pada masanya, semacam bangunan batur bagian bawah berbentuk kotak, kemudian ada umpak-umpak raksasa di satu dengan kemudian atap ijuk no ya, bersusun-susun seperti pura yang ada di Pulau Bali ya. Sejarah bukanlah sesuatu yang mudah kita lupakan. Sejarah adalah jati diri. Sejarah menyimpan berbagai macam memori tentang siapa para pahlawan dan siapa para pecundang, siapa pemenang dan siapa yang kalah, siapa pewaris peradaban dan tokoh-tokoh pahlawan lainnya. Ternyata di lokasi ini banyak sekali kita temukan semacam tinggalan peradaban kuno ya, peradaban Hindu-Buddha, terutama pada masa kerajaan Majapahit. Lereng Gunung Welirang merupakan banyak sekali tinggalan-tinggalan era kerajaan Majapahit. Dalam prasasti-prasastinya diagungkan dalam bahasa Sangsekerta, misalnya Mahawisesahlaya maupun Mahalaya Bawana, sebagaimana yang termaktub dalam prasasti Petak tahun 1486 Masehi. Di sini selain banyak sekali fragmen batu bata kuno, ada lumpang batu ya. Lumpang batu kecil kemungkinan adalah lumpang batu peringatan atau kemudian semacam kutukan-kutukan terkait pendirian sebuah bangunan suci pada masa lalu. Jadi di punden yang sangat keramat ini, siapa sangka dahulunya kemungkinan Candi Megah yang erat kaitannya dengan Mahawisesahlaya maupun Mahalaya Bawana. Dan di bawah pohon gading ini kita bisa melihat ya, pipi masuk tangga candi ya, antefik-antefik, termasuk balok-balok batu candi, batu bata kuno era kerajaan Majapahit yang sangat banyak sekali. Dan yang kita dapati tangga ini pun adalah balok-balok batu candi yang sangat besar ya. Kita memasuki area yang magis dan sakral. Lah, rahayu, rahayu, rahayu. Di sini, misalnya talut di sini, ternyata semuanya terbuat dari balok-balok batu candi, pinggiran-pinggiran candi, antefik-antefik, pelipit-pelipit ya dari sebuah bangunan candi. Ya ini, coba di sini ya ada semacam makara-makara yang identik dengan kemudian tangga masuk bangunan candi. Yang ada kemudian pinggiran-pinggiran seperti ini ya, pinggiran-pinggiran batu candi. Dan yang paling magis dan sakral, masyarakat mengenalnya sebagai punden Mbajerbeng, yaitu sebuah kosakata yang kemudian bisa dijabarkan ya menurut cerita tutur yang berkembang, njejeraken rogonan ati marang Kang Murbeng, yang artinya memang kita tempat ya bertawasulan hingga saat ini, tempat bersemedi bertapa pada masa lalu, sehingga yang di dalam di situ ada semacam kursi-kursi orang bertapa, yang termasuk cerita ya tutur yang berkembang adalah Mahapati Gajah Mada. Coba bayangkan lantai ya, lantai yang ada di depan kita ini semuanya ternyata ditata sedemikian rupa. Ini adalah terbuat dari balok-balok batu candi. Dan ini adalah tinggalan-tinggalan yang sangat monumental, tiada duanya. Bahkan relief ya, yang kita lihat di sini, bercirikan kerajaan Majapahit adalah sulur-sulur gelung ya. Antefik-antefik dan sulur gelung ini cukup banyak sekali. Balok-balok batu candi sangat masif ya, ada di sana. Coba kita teliti di bawah pohon beringin raksasa ini juga ada artefak apa saja. Kita mendapati ada semacam batu bulat silindris yang ada lubangnya. Kemungkinan ini adalah bagian dari batu penggilingan ya. Batu penggilingan ini kemudian untuk meletakkan biji-bijian yang kemudian dihaluskan. Kemudian di sini ada semacam altar, juga ada pinggiran-pinggiran batu candi. Jika kita berjalan ke sana, coba kita lihat. Apa ini? Kita menemukan semacam artefak tembikar penuh dengan hiasan suluran. Dan suluran-suluran ini mengingatkan sebuah cita rasa peradaban kuno yang sangat tinggi ya. Dan ini sangat luar biasa sekali dan banyak sekali ya pecahan-pecahan semacam fragmen-fragmen keramik atau fragmen-fragmen tembikar atau wadah-wadah pada masa lalu seperti kendi, gentong, kuali, jambangan, buli-buli gitu ya, dan banyak sekali yang lainnya ya. Rahayu, 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 rahayu. Mungkin kamera bisa di zoom. Di sini juga ada batu dakon. Jadi identik memang selain kemudian candi pemujaan, ada akulturasi, toleransi, dan
pluralitas pada masa lalu, di mana kemudian orang-orang penganut kabuyutan, masyarakat prasejarah ini menyatu dengan para penganut Siwa Siddhanta maupun Buddha Mahayana. Di sini adalah batu dakon yang merupakan batu masyarakat prasejarah, masih kemudian dilestarikan pada masa kuno Hindu-Buddha sebagai sebuah batu persajian ya. Coba kita memasuki area paling magis dan sakral di area ini. Jadi rahayu di lokasi ini memang dahulunya akan tersirat sebuah candi yang sangat megah pada masanya, semacam bangunan batur bagian bawah berbentuk kotak, kemudian ada umpak-umpak raksasa di atasnya, di tengahnya kemungkinan ada arca gitu ya, atau prasasti lainnya yang kemudian bersatu dengan kemudian atap ijuk no ya, bersusun-susun seperti pura yang ada di Pulau Bali ya. Mungkin gambaran-gambaran seperti itu secara garis besar ya. Dan coba kita memasuki area yang paling magis dan paling sakral ini. Rahayu. Lah, di lokasi ini kita akan mendapati semacam meja ya, meja batu, atau dahulu kemungkinan memang bentuknya seperti ini sebagai meja persajian yang sangat besar. Ada tempat duduk orang bertapa yang diduga memang orang bertapa tersebut yang cerita tutur identik dengan kemudian Mahapati Gajah Mada. Dan di sini ada semacam bagian dari hiasan ceplok ya dan sulur-suluran yang sangat indah, berbentuk kemudian semacam meja kecil atau tempat duduk yang sedemikian rupa yang diartikan masyarakat sebagai tempat duduk bertapa Mahapati Gajah Mada. Dan di sini ada batu ya yang dan apa namanya umpak ya. Jadi rahayu. Ada beberapa kemudian umpak batu besar yang dahulu kemungkinan ada 4 buah umpak batu besar sebagai soko guru atau tiang-tiang untuk penyangga dari sebuah bangunan suci dengan atap yang terbuat dari ijuk dan eno. Kemungkinan ini itu adalah bagian dari mahkota arca berlanggam era kerajaan Majapahit ya. Kemungkinan memang lokasi ini jika mengidentifikasi dengan prasasti peta memang ada 2 ya tempat untuk menaruh abu jenazah dari keluarga Girindrawardhana Dhyarana Wijaya. Yang pertama adalah Mahawisalaya dan Mahalaya Bawana. Kemungkinan memang ayah dari Girindra yaitu Dyasura Prabawa kemudian ada di salah satu lokasi ini, dan kakak dari Girindrawardhana Dhyarana Wijaya adalah Girindrawardhana Dyawijaya Kusuma yang kemungkinan memang beberapa bulan kemudian mangkat dan digantikan oleh Sri Maharaja Girindrawardhana Dhyarana Wijaya. Dan di lokasi ini juga banyak sekali kemudian apa ini ya yang terbaru ini ya. Oh, ini kemungkinan batu bata yang apa namanya ya, yang menyerupai sesuatu ya, menyerupai sesuatu yang sosok magis dan sakral. Sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat sebagai tempat bertawasulan, sebagai tempat bersemedi, sebagai tempat untuk kemudian apa namanya ya, mendekatkan diri sebagaimana pengertian dari Punden Jerbeng tadi, jejerakan rogolan ati marang Kang Murbeng atau zat Kang Murbeng gitu ya. Yang artinya bisa saja memang tempat bertawasulan itu adalah tempat apa saja bisa digunakan untuk bertawasulan atau sarana untuk kemudian mendekatkan diri seseorang kepada Sang Maha Kuasa atau Sang Pencipta ya. Dikasih payung kuning yang saat ini sudah pudar gitu ya. Dan banyak sekali. Jika kita kemudian keliling ke arah bawah, kita juga penasaran ya. Nah ini. Jadi jika kita lihat pemandangan sekitarnya, gunung-gunung Anjasmara dan Welirang ini yang selalu kemudian apa namanya mengeluarkan sumber mata air yang tidak pernah berhenti atau kering, dan di sini kemudian banyak diperlukan oleh masyarakat kuno sebagai sarana untuk mengairi sawah-sawah irigasi, sehingga kemudian air yang melimpah, tanah yang subur adalah potensi yang besar dalam menyediakan surplus pangan ya, yang tentunya pada masa lalu pangan ini salah satu produk ekspor kerajaan Majapahit, terutama padi. Padi tidak hanya kemudian padi yang ditanam di saluran irigasi, di bukit-bukit pada masa kerajaan Majapahit dikenal dengan padi gogo, itu juga ditanam. Padi yang cara menanamnya itu adalah dengan biji yang dimasukkan ke dalam lubang-lubang kecil di tanah, kemudian tumbuh menjadi padi gogo. Dan airnya juga sangat melimpah di sini ya. Air begitu besar. Nah, sangat sejuk sekali. Tapi kerannya mungkin agak mulai rusak ya. Coba kita keliling, mungkin ada apa di sekitar ini ya.
Nah, mungkin ini ada jejak-jejak persajian ya yang kemudian yang masih saat ini memang digunakan sebagian masyarakat sebagai situs religi. Konon katanya doa-doa juga mudah dikabulkan di sini karena mungkin tempat yang dipilih oleh leluhur pada masa lalu itu tempat yang baik tanda-tandanya. Tidak hanya kemudian leluhur itu memilih sebuah tempat untuk mendirikan sebuah bangunan suci, tidak hanya pertimbangan teknis dan strategis saja, tetapi pertimbangan magis dan religius ini merupakan pertimbangan utama masyarakat kuno pada masa lalu. Jadi kita bisa lihat ya, lokasi ini dahulunya kemungkinan memang ada sebuah bangunan suci, ada semacam tempat untuk menaruh abu jenazah dari sang raja, yaitu 12 tahun mangkatnya dari sang raja. Namun memang prasasti tertua itu prasasti Wulik ya, yang kemudian mengatur bendungan-bendungan irigasi di Sungai Pikatan atau Sungai Kromong ini. Karena pada masa itu, yaitu Sri Permaisuri dari Empu Sindok tahun 935 abad ke-10 itu di sekitar sini sudah membangun irigasi. Ada irigasi Kahulunan, irigasi Uatan Wulas, Uatan Tamya gitu ya. Yang di situ dihadiri oleh masyarakat Desa Wulik yang terdiri dari dusun Pangiketan, Panghawaran, Busuran, Padi-Padi dan Pikatan. Jadi nama dua Pikatan dan Padi ini sampai lestari sampai saat ini. Sedangkan Busuran, kemudian Pangiketan, Panghawaran ini kemungkinan sudah berubah namanya menjadi desa-desa yang saat ini kita kenal saat ini. Jadi memang masa lalu merupakan sebuah perjuangan, bukan hanya tidur-tidur saja. Berbagai macam tinggalan monumen ini adalah sebuah usaha, sebuah pelajaran, sebuah pengorbanan, sebuah nilai pengabdian dan kebijaksanaan. Artinya memang peradaban leluhur kita memiliki peradaban yang besar yang setara dengan peradaban-peradaban yang ada di dunia lainnya. Sehingga jangan pernah menjadi masyarakat yang pesimis. Jadilah masyarakat yang optimis bahwasanya kalian merupakan generasi yang memiliki luhur, yang memiliki intelektual yang tinggi serta peradaban yang sangat tinggi. Yang suatu saat nanti generasi ini akan bangkit kembali ya, setara dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Semoga bermanfaat.